Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kuliah kecerdasan buatan kali ini, kita akan membahas tentang jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau diambil dari bahasa Inggrisnya adalah Artificial Neural Network. Di sini mewakili nodes, begitu ya, jaringan yang bentuknya terdiri atas node, kemudian masing-masing node tadi terhubung dengan node yang lain, kemudian hubungan antara nodes tersebut didefinisikan dengan bobot. Nah, itu yang disebut yang akan membentuk sebagai sebuah jaringan. Ini contoh ilustrasi sebuah jaringan saraf tiruan, di mana nanti secara umum dia akan memiliki layer atau lapisan input. Dia bisa menerima input, kemudian dia memiliki lapisan output atau keluaran dari sistem, lalu tergantung dari arsitektur JST-nya itu bisa ada atau tidak ada layer yang tambahan yang ada di antara input dan output. Hanya saja untuk yang penggunaan yang ke arah real, studi kasus real itu pastinya akan dibutuhkan sistem yang kompleks sehingga keberadaan dari node yang ada di tengah itu sudah merupakan keharusan, ya tidak bisa lagi opsional karena akan membantu menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks dan khususnya lagi bentuk kejaringan saraf tiruan yang lebih dalam itu adalah deep learning, itu jelas akan lebih banyak lagi lapis yang akan ada di tengah di antara input dengan output. Nah, ini contoh misalkan sistem jaringan saraf tiruan yang dapat menerima berdasarkan sensor, misalkan ada sensor cahaya, sensor suhu, kemudian kelembapan, kadar CO. Ini biasanya mungkin sensor yang ditempatkan di tanaman, misalkan. Sekian banyak sensor untuk membaca kondisi lingkungan, kemudian data tersebut diolah di dalam sistem jaringan saraf tadi, lalu bisa dihasilkan output, misalkan berapa besar nilai transpirasinya atau ya seperti bernafasnya tanaman gitu ya, seberapa banyak oksigen yang bisa dihasilkan oleh tanaman tersebut jika diketahui dengan kondisi input yang seperti ini. Itu misalnya ya salah satu dari outputnya. Nah, nanti tujuannya dalam mempelajari JST, kita dapat menjelaskan permasalahan apa saja yang bisa diselesaikan oleh jaringan saraf, kemudian dapat menjelaskan tentang neuron atau unit, dan dapat menjelaskan tentang apa dan bagaimana sebuah jaringan saraf single layer bekerja dan menyimpan informasi. Sebuah jaringan saraf secara umum dia terdiri atas elemen yang dapat memproses untuk mewakili fungsi dan prosedur. Kemudian bentuknya adalah deskripsi matematis, jadi model komputasional. Jadi sebetulnya jaringan itu ya tidak ada secara fisik, tetapi dia adalah berupa model. Model yang seperti apa? Ya merupakan deskripsi matematis dari fungsionalitas sirkuit saraf biologi. Jadi karena memang ini memimik atau meniru cara kerja dari sistem saraf manusia, makanya deskripsikan dengan menggunakan serangkaian persamaan matematika. Nah, untuk apa jaringan saraf ini bisa digunakan? Dia dapat melakukan tugas untuk klasifikasi, statistik, dan juga aplikasi regresi. Jadi dia lebih luas ya. Kalau mungkin ada beberapa model yang hanya bisa diterapkan untuk data klasifikasi nominal saja atau kategori saja, ada yang hanya bisa ke angka saja atau regresi saja. Nah, jaringan saraf tiruan ini dia lebih fleksibel, bisa keduanya. Contoh aplikasinya, misalkan adalah text to speech, ini merupakan bagian dari riset NLP ya, Natural Language Processing,
bagaimana dari ucapan manusia itu bisa dua arah ya. Kalau text to speech berarti menyuarakan teks. Jadi ada dokumen kemudian diinputkan ke dalam sistem jaringan saraf tiruan, maka outputnya adalah berupa suara. Ataupun sebaliknya ya, speech to text. Artinya mentranskripsi ucapan ya dibuat otomatis subtitle misalkan seperti yang ada di YouTube gitu ya, diambil dari ya mendengarkan ucapan kemudian diolah menjadi tulisan. Lalu aplikasi yang lain adalah pembacaan tulisan tangan. Ya bisa berupa angka, bisa berupa tulisan biasa, mungkin juga nantinya ya intinya ke arah sesuatu yang ditulis oleh manusia. Handwriting ya. Tanda tangan bisa juga di sini ya digunakan untuk pengecekan keaslian tanda tangan misalnya. Lainnya adalah yang sedang banyak juga dilakukan riset, yakni kendali kendaraan otomatis. Mulai dari bentuk yang paling sederhana, ya ini mungkin sekitar tahun 80-90-an begitu ya, mobil yang dirintis untuk bisa dikemudikan secara otomatis, sampai dengan yang terkini ya, Waymo, kalau sekarang Tesla ada ya, yang pemain-pemain untuk automatic driving dari kendaraan sampai kepada transportasi udara ya, drone dan sebagainya, helikopter otomatis. Artinya tanpa adanya driver atau supir dari kendaraan tersebut. Kemudian juga bisa diterapkan ke dunia militer ya, unmanned vehicle, supaya karena ini misalkan misi yang berbahaya, maka tidak perlu ada manusia di dalam pesawat pengintai, misalkan kalaupun ditembak jatuh oleh musuh tidak ada korban jiwa. Jadi bisa ke arah militer dan pertahanan juga untuk otomatik ini. Lalu bisa juga untuk image detection dan recognition, jadi mendeteksi gambar dan mengenali ya. Aplikasinya bisa ke gambar objek secara umum ataupun juga ke wajah ya, face recognition. Siapa wajah yang dijadikan input kepada sistem ini mengenali untuk misalkan ya pembuka kunci ruangan, pembuka kunci HP ataupun yang lainnya. Evolusi jaringan saraf tiruan. Nah, sebetulnya sudah cukup lama ide tentang neural network ini beredar sejak ditemukannya komputer pertama kali gitu. Ide dasarnya itu adalah nodes ya, McCulloch and Pitts ini adalah pelopor dari jaringan saraf tiruan. Lalu dikembangkan lagi ke arah perseptron, di mana ini jaringan saraf tiruan dengan single layer saja, kemudian bisa menyelesaikan permasalahan XOR. Kalau sebelumnya perseptron ini hanya dapat menyelesaikan permasalahan AND dan OR untuk logika proposisional. Kemudian dikembangkan lagi supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang XOR atau non-linear, persamaan yang non-linear. Perbaiki lagi di dalam multi-layer perseptron. Jadi ini ada kaitannya ya, multi-layer perseptron ini pengembangan dari perseptron dengan konsep update bobotnya yakni backpropagation. Kemudian setelah itu berkembang ke cabang yang lain, SVM atau support vector machine, ini sekitar tahun 95. Kemudian deep learning atau deep neural network itu konsepnya sudah muncul sejak tahun 2006. Begitu, semakin dikembangkan dari multi-layered perceptron ya, dengan lapis atau layer yang lebih banyak di antara lapis input dengan outputnya. Perkembangannya sekarang ini bagaimana? Ya semakin
banyak deep learning itu digunakan ya, termasuk di dalamnya ada convolutional neural network atau CNN ya. Ke cabang yang natural language processing itu juga ada word to fact, konsepnya ke JST juga. Kemudian residual networks ini juga pengembangan dari deep learning ya, RNN. Kemudian AlphaGo, masih ingat yang di awal perkuliahan sudah sempat kita diskusikan. Kemudian AlphaGo Zero, di mana di sini dia tidak lagi membutuhkan training dari luar, tetapi bisa melatih dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian NLP juga masih fokus dengan jalur risetnya ke arah pemrosesan bahasa manusia. BERT, jadi semakin berkembang. Kalau mungkin kemarin masih ingat salah satu materi yang disampaikan oleh narasumber di virtual public lecture oleh Bu Dery Wijaya ya. Beliau menyampaikan ada dataset yang bernama BERT. Ini dataset yang banyak diacu oleh banyak riset khususnya di bidang NLP. Tahun 2019 ya semakin berkembang tentang robot dan merambah ke bidang di luar IT ya, banyak menyelesaikan bidang-bidang permasalahan-permasalahan di luar IT. Nah, 2021 apa yang sebagai tonggak lagi aplikasi yang akan muncul di tahun 2021 kita nantikan. Oke, kembali ke dasarnya. Jadi jaringan saraf tiruan ini adalah sebuah model saraf manusia, begitu, di mana ada komponen-komponen yang bisa dideteksi kalau kembali belajar biologi waktu SMP atau SMA ya. Jadi ada bagian inti dari sel saraf itu yang disebut nukleus, kemudian ada badan sel, lalu ujung-ujung dari sel saraf ini disebut dendrit, lalu sinaps ini adalah bagian yang akan berelasi dengan bagian sel saraf yang lain. Jadi saraf itu kan saling berinterkoneksi ya. Nah, jadi bagian sinapsis ini adalah yang berhubungan dengan sel yang lain. Akson ini adalah bagian memanjang dari sel. Jadi ada di ujungnya, di ujung dari akson ini adalah sinapsis tadi. Nah, dengan menggunakan model tersebut, maka bisa dibuat imitasinya untuk jaringan saraf tiruan, ya, walaupun bentuknya tidak seindah aslinya, begitu. Tetapi konsepnya kurang lebih bisa diterapkan juga di sini. Di mana di sini nanti ini adalah kita sebut sebagai satu unit jaringan saraf. Kemudian unit tersebut terkoneksi dengan serangkaian nilai inputnya. Kita sebut input links. Kemudian masing-masing input tadi akan terkoneksi ke dalam unit dihitung dengan menggunakan bobot dari input tersebut terhadap unit. Nah, keseluruhan bobot dari setiap input tadi itu akan dirangkum di dalam fungsi input atau input function. Setelah itu dipaskan atau dilanjutkan ke yang namanya activation function. Jadi nanti kita lihat di belakang ya, kegunaan dari fungsi aktivasi itu apa? Dia menerjemahkan dari input beserta bobotnya digabung jadi satu, kemudian berdasarkan nilai fungsi aktivasi yang digunakan akan diterjemahkan menjadi output. Fungsi aktivasi. Nah, sekarang kita lihat fungsi aktivasi ini posisinya tadi ada di tengah dari unit saraf. Dia merupakan sebuah persamaan matematika menentukan output dari setiap elemen. Jadi yang mentransfer dari input menuju output itu adalah fungsi aktivasi. Digunakan untuk mengubah nilai hasil summation, hasil penjumlahan tadi, mendekati model keluaran yang diinginkan sesuai permasalahan. Setiap output neuron menjadi input neuron di lapis JST berikutnya. Sehingga nanti kalau kita memiliki beberapa lapis pada jaringan saraf tiruan, maka sistem kita akan memiliki beberapa fungsi aktivasi. Gitu ya. Jadi setiap
unit itu bisa memiliki fungsi aktivasi yang berbeda. Ada beberapa macam atau tipe dari fungsi aktivasi. Ada yang paling sederhana, ini adalah threshold function, biner saja, 0 dan 1. Kemudian ada linear activation function, non-linear. Nah, yang non-linear ini juga terdiri dari beberapa macam. Kita lihat yang paling sederhana untuk binary step function atau fungsi threshold tadi. Jadi berbasis ambang batas, kalau dia nilainya di atas atau di bawah ambang, ya dia akan menyesuaikan saja nilainya. Jadi nilai keluaran dari fungsi itu hanya ada 2, 0 dan 1. 0 kalau ternyata tidak cukup kuat sinyalnya untuk bisa melewati nilai batasnya 0. Jadi dianggap 0. Baik itu min 1, min 2, min 3, semua dianggap 0 gitu ya, karena kurang dari 0. Atau jika 1, jika lebih dari sama dengan 0, begitu dia sudah 0, maka dia dianggap 1. Berapapun nilainya setelah itu, dia akan terus bertahan di nilai 1. Jadi nilainya hanya ada 2, 0 dan 1. Untuk yang fungsi linear yang kedua, jadi tidak lagi statis seperti tadi. Kalau ini ya bisa sesuai dengan nilainya, gitu ya. Membaca nilai input, mengalihkannya dengan bobot, lalu menghasilkan sinyal output yang proporsional dengan input. Kalau tadi kan tidak proporsional ya. Pokoknya lebih dari 0 dianggap 1 semua. Nah, kalau yang linear ini dia proporsional. Nilainya berapa ya tinggal dikalikan saja. Jadi di sini ada sebuah konstanta C gitu, tinggal kita tentukan saja seberapa besar kemiringan garis dari fungsi linear kita. Kemudian ada juga yang non-linear. Tadi kalau linear mungkin terlalu kaku juga Mas Yan. Masih dianggap terlalu kaku, maka yang non-linear itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah fungsi sigmoid atau sering juga disebut logistik. Jadi dia memberikan gradien yang lebih halus dari linear. Kalau tadi garisnya lurus, kalau yang ini dia lebih ada lekunya gitu ya. Ini akan sangat membantu khususnya untuk data yang memiliki dimensi yang tinggi. Tidak hanya mungkin 2-3 dimensi saja, tapi lebih dari itu. Bentuk dari fungsi aktivasi untuk sigmoid ini adalah 1/1 plus E bilangan natural ya, pangkat min sigma X gitu ya. Jadi ada sebuah persamaan, nanti yang perlu kita tentukan adalah besaran nilai sigmanya ini. Atau ini sering diubah atau disamakan gitu ya dengan fungsi bipolar. Jadi kalau biner itu posisinya di atas sumbu X ya. Jadi nilai kurang dari 0 itu Y-nya masih tetap positif atau 0 ya di sini. Sedangkan kalau yang bipolar itu dia bisa sampai lewat ke bawah sumbu X-nya. Fungsi nonlinear lain adalah hyperbolic tangen atau TANH, singkatannya kalau di library untuk machine learning ya, kita bisa menggunakan beberapa macam fungsi aktivasi, sering disebut hyperbolic tangen, di mana di sini sedikit modifikasi dari logistik ya, dia agak sedikit kaku karena di sini dia dibutuhkan untuk memodelkan input yang sangat-sangat negatif gitu. Jadi kalau sigmoid tadi mungkin terlalu halus gitu ya, antara yang sangat negatif dengan yang mendekati 0 itu hampir dianggap mirip. Nah, kalau yang hyperbolik itu dia bisa lebih menegaskan lagi pembagian nilai inputnya gitu ya, yang sangat kuat, netral, dan positif sangat kuat. Gitu. Sigmoid maupun hyperbolik ini sama-sama memiliki kekurangan komputasi yang cukup mahal karena ada bilangan perhitungan bilangan natural di situ, perhitungan bilangan pangkat juga akan sangat menguras
waktu komputasi dan juga memori, kalau apalagi untuk nilai input yang besar dan detail ya, sekian digit di belakang koma misalkan untuk nilai X-nya. Nah, ini tentunya butuh waktu komputasi yang besar. Nah, melihat dari latar belakang itu, beberapa researcher itu mulai mencari alternatif fungsi aktivasi lain yang masih tetap memiliki, walaupun handal ya, yang sigmoid tadi, tetapi karena komputasinya mahal, akhirnya banyak yang mencari alternatif lain. Nah, salah satunya yang juga cukup sangat populer dipakai di arsitektur neural network saat ini adalah ReLU, atau singkatannya adalah Rectified Linear Unit. Jadi kelihatannya linear ya. Kalau kita plotkan ke grafik itu kelihatannya linear saja, garis lurus, kemudian ini yang mendatar juga sepertinya berhimpit dengan sumbu X, tetapi kelebihannya adalah dia sebetulnya tidak linear. Bisa diturunkan, dan kalau fungsi linear kan begitu diturunkan dia menjadi konstan. Ya, masih ingat ya cara menghitung turunan fungsi. Jadi kalau yang ReLU kelihatannya linear, tetapi ketika diturunkan dia tidak menjadi konstan, sehingga dia menjadi alternatif yang baik jika digunakan pada sistem yang neural network yang memiliki fitur backpropagation atau bisa ada perbaikan nilai error. Jadi ini merupakan fitur yang sangat penting ya, karena kita ingin supaya jaringan saraf kita bisa belajar. Intinya kan begitu. Caranya bisa belajar adalah ya dengan mereview, mengevaluasi errornya. Jika memang masih besar, maka dimungkinkan untuk diperbaiki. Nah, fiturnya adalah dengan backpropagation. Namun ReLU juga masih memiliki kekurangan yang disebut sebagai dying ReLU. Jadi ketika nilai inputnya negatif, gitu ya, ketika inputnya negatif, maka gradiennya menjadi 0 dan dia tidak dapat melakukan ini tadi backpropagation. Tapi untuk yang lebih dari 0 dia masih bisa diturunkan, tidak menjadi konstan untuk turunannya. Nah, ReLU kemudian diperbaiki lagi dengan Leaky ReLU. Ini sedikit modifikasi kecil tetapi cukup bermanfaat. Jadi memperbaiki kekurangan ketika nilainya negatif. Kalau tadi kan berimpit dengan sumbu, sangat berimpit. Kalau yang Leaky ReLU ini sudah terbuka ke bawah, tidak lagi berimpit. Sehingga ketika diturunkan dia masih memiliki nilai dan dapat dilakukan proses backpropagation tadi. Untuk nilai fungsi aktivasinya seperti ini. Kemudian jenis activation function lain yang juga banyak digunakan untuk klasifikasi, ini adalah softmax. Jadi di mana fungsi aktivasi ini menerima input berupa vektor, ya. Jadi inputnya banyak berupa vektor bilangan real sebanyak k, lalu dinormalisasikan supaya berada di antara range 0 sampai 1. Konsep distribusi probabilitas. Nah, karena jangkauan probabilitasnya 0 sampai 1, maka biasanya softmax banyak digunakan untuk model klasifikasi multiclass, di mana di sini kelasnya itu bisa lebih dari 2 ya. Kalau binary class kan hanya ada 2, 0 atau 1 ya. Kanker atau tidak kanker, beli komputer atau tidak beli komputer, itu binary. Tetapi kalau sudah multiclass, objek apakah ini? Motor, mobil, orang, dan sebagainya, itu sudah masuk multiclass. Maka ini lebih sesuai jika menggunakan fungsi aktivasi softmax, di mana nanti outputnya adalah probabilitas dari setiap kelas. Jadi ketika terdeteksi sebuah objek, kira-kira dia paling mirip dengan kelas yang mana? Karena kelasnya misalkan ada 10. Oh, dengan kelas 1 dia mirip 20%, dengan kelas 2 dia mirip 40%, dengan kelas 3 dia mirip 30%, dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa memilih
kelas yang memiliki probabilitas tertinggi, sehingga itu yang dianggap sebagai target kelasnya. Kemudian model fungsi aktivasi lain adalah switch yang diklaim itu memiliki kinerja lebih baik dari ReLU. Jadi kalau ReLU tadi ya, bukan yang Leaky ya, yang ReLU yang original itu kan masih berimpit tadi untuk nilai di bawah 0, sedangkan kalau switch ini dia ada sedikit lekuan di sini ya. Ada lekuan di sini jadi tidak betul-betul datar. Dia menggunakan interpolasi halus, perpaduan antara linear dengan ReLU. Jadi kalau kita plotkan di sini ya, bedanya antara ReLU dengan yang Swiss, jadi tipis memang, hanya beda di beberapa nilai awal sebelum 0 ini ya. Yang lainnya sama. Baik, kembali lagi ke konsep unit kita. Jadi kita tadi sudah memiliki sebuah unit, lalu unit tersebut terhubung dengan input. Antara input dengan neuron, unit tadi itu memiliki bobot, kita notasikan dengan W. Lalu setelah itu, setelah melalui sebuah fungsi aktivasi, maka dapat mengeluarkan sebuah output. Nah, ini tadi ada bagian ini ya, input function. Jadi keseluruhan input tadi yang terkoneksi dengan unit saraf sebelum masuk ke fungsi aktivasi, dia akan diagregat dulu, dijumlahkan dulu di bagian sum ini. Nah, jadi di unit yang ini maka kita perlu dulu menjumlahkan antara masing-masing inputnya dengan bobot. Jadi X, misalkan ini adalah X1 dikali W1, X2 dikali W2, X3 dikali W3. Nah, ini semua harus dijumlah. Plus, ada tambahan lagi yang namanya bias atau bias. Ya, baru kita bisa mendapatkan sum untuk input functionnya. Ini contoh kalau kita mau menuliskan fungsi sum pada neural network, ya, dengan potongan program di sini, tinggal menjumlahkan saja. Ini contoh, ketika nilai input X1, X2, X3 seperti ini, kemudian diketahui bobot dari masing-masing input tadi ke dalam neuron, lalu juga diketahui nilai biasnya, min 1,5, maka kita tinggal jumlahkan saja di sini. 2,5 dikali 1, ditambah setengah kali 3, ditambah 1 dikali min 2, kemudian ditambah min 1,5 atau dikurangi min 1,5. Hasilnya adalah setengah. Ya, jadi ini adalah summation atau jumlah dari nilai input yang masuk ke dalam sebuah neuron. Nah, kemudian hasil summation tadi yang baru akan kita lemparkan ke fungsi aktivasinya, gitu ya. Tadi kan misalkan ini yang digunakan adalah fungsi aktivasi threshold yang paling sederhana. Jadi tadi nilai netnya kita masukkan ke dalam fungsi F, maka di sini akan dihasilkan output Y, gitu. Nah, kalau kita pakai threshold, maka fungsi aktivasinya adalah 0 jika nilai netnya kurang dari 0, dan dia bernilai 1 jika netnya lebih besar sama dengan 0. Gitu. Ini kalau kita terjemahkan ke dalam program seperti ini ya. Simple saja, tidak perlu pakai if dan else ya. Ini bentuk ringkas. Contoh kembali, tadi hasil dari penjumlahan summation-nya adalah 0,5, maka kalau kita masukkan ke dalam Fnet threshold kita 0,5, itu masuk yang mana? Yang atas atau yang bawah? Karena dia positif, maka dia lebih besar dari 0, nilai Fnet-nya adalah 1. Gitu. Jadi hasil keluaran dari fungsi aktivasi ini adalah 1. Bagaimana kalau kita menggunakan fungsi aktivasi yang sigmoid? Tadi, Fnet sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min net. Ini adalah bilangan natural ya, 2,7183. Itu tinggal kita kalau mau buat programnya seperti ini untuk
activation function-nya. Dengan contoh yang sama, net tadi sumnya adalah 0,5, kita masukkan ke dalam fungsi aktivasi sigmoid, dihasilkan output 0,6225 gitu ya. Jadi akan mungkin lebih akurat menggambarkan sebuah nilai desimal ya ketimbang kita menggunakan fungsi threshold. Kalau threshold tadi kan hanya 0 dan 1. Tadi kalau 0,5 maka dianggap 1, tetapi dia bisa lebih akurat kalau kita pakai sigmoid, yakni menghasilkan angka 0,6225, tidak dibulatkan ke 1. Oke, sekarang apa yang bisa dihitung oleh unit? Ya, satu unit neuron tadi, apa yang bisa dilakukan? Ya, kita bisa menghitung, melakukan pekerjaan regresi. Kita ingin menghasilkan sebuah output yang continue. Misalkan adalah memprediksi beban tagihan listrik bulan depan. Misalkan berdasarkan nilai tagihan listrik atau pemakaian listrik bulan depan kira-kira diprediksi berapa berdasarkan pemakaian listrik 3 atau 6 bulan ke belakang. Itu ini adalah memprediksi sebuah nilai. Atau kita juga bisa melakukan tugas klasifikasi, ya. Bisa mengelompokkan itu menggunakan AND, OR, ataupun NOT dan sebagainya. Kembali ke persoalan digital mendasar ya, fungsi logika, sistem digital ataupun matematika diskrit ini. Kalau ada fungsi OR, fungsi AND, fungsi NOR, dan fungsi NAND. Masih ingat? Jadi katakanlah kita punya dua input X1 dan X2 dengan nilai input masing-masing seperti ini kombinasinya, maka bisa dihasilkan output untuk OR seperti ini, untuk AND seperti ini, ya kan? 1N0, 0, 1N1, 1. Untuk NOR berarti dia kebalikan dari OR atau not OR, dan untuk NAND dia juga kebalikan dari AND atau not AND. Nah, ini adalah tugas sederhana pertama yang ingin coba diselesaikan dengan menggunakan neural network kita. Bisakah neural network kita menghasilkan output yang sesuai dengan tabel logika seperti ini? Ya, ini paling sederhana dulu saja. Kita tidak usah bicara tentang face recognition ataupun kendali otomatis ya. Ini kita lihat dulu ke basicnya. Sebetulnya bagaimana cara neural network itu menghitung sebuah nilai. Oke, katakanlah ini adalah fungsi logika OR yang ingin kita dapatkan nilainya. Jadi supaya unit saya itu bisa mengeluarkan output seperti ini, ya 0111 ketika diberikan input seperti ini. Tuh. Oke, ini rumus yang sudah kita lihat sebelumnya tadi. Kemudian ini persamaan tadi ya untuk summation-nya ya. X1 dikali W1, X2 dikali W2, karena kebetulan kita hanya punya 2X di sini, ditambah nilai bias sama dengan netnya jumlahnya. Nah, dari sini untuk keempat macam input, maka kita bisa tentukan keempat macam persamaan, gitu ya. Untuk nilai X-nya 0 dan X1-nya 0 dan X2-nya 0, maka yang ingin kita cari di sini adalah berapakah besaran W di sini. Kita ingin mendapatkan nilai W-nya. Kalau tadi mungkin sudah diberikan ya di contoh beberapa slide sebelum ini sudah ada nilai W-nya. Nah, sekarang kita ingin mencari sebetulnya berapa nilai W yang pas, yang cocok diterapkan untuk menghasilkan fungsi logika OR. Jadi untuk persamaan pertama dengan memasukkan atau mensubstitusi nilai X1 dan X2-nya, kita bisa dapat persamaan pertama seperti ini. W1 kali 0, W2 kali 0, berarti kan nilainya 0 semua yang ini. Ditambah bias, kita juga belum tahu nilai biasnya berapa, itu kurang dari 0. Kenapa kita bisa bilang ini kurang dari 0? Karena output yang diinginkan di sini adalah 0. Berarti artinya, kalau kita menggunakan fungsi threshold, ketika kita ingin outputnya 0, maka nilai netnya harus kurang dari 0. Nah, ini kan nilai netnya tadi. Ya, kita tinggal substitusi ke sini gitu ya.
Jadi ini untuk persamaan pertama didapat, ini hilang, tinggal biasnya, maka biasnya kurang dari 0. Jadi dari sini kita sudah dapat gambaran, oh setidaknya nilai biasnya nanti akan kurang dari 0. Ini constraint pertama. Kemudian berdasarkan input yang kedua, di sini W1 kali 0 ditambah W2 kali 1 ditambah bias, dia harus lebih besar sama dengan 0. Harus lebih besar dari sama dengan 0 karena saya ingin menghasilkan output 1. Di sini output yang diinginkan adalah 1. Sehingga dari sini kita substitusi W2, ya, W1-nya kan tidak ada karena dikali 0, sisa W2 ditambah bias lebih besar sama dengan 0. Kemudian ini bisa kita pindah ke sisi seberangnya, sehingga W2 itu adalah lebih besar sama dengan minus beta atau bias. Yang ketiga juga sama ya, tinggal substitusi saja. Dari sini kita dapat constraint baru, yakni W1 juga lebih besar sama dengan minus biasnya. Dari persamaan keempat kita dapatkan bahwa W1 ditambah W2 lebih besar sama dengan minus bias juga. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, tinggal kita sekarang plot untuk nilai W-nya. Kita tahu bahwa yang paling gampang pertama didapat adalah nilai biasnya. Biasnya harus kurang dari 0, tetapi berapakah yang kurang dari 0? Terserah. Jadi di sini tidak ada satu jawaban paling benar gitu untuk bisa membuat sebuah unit menjalankan fungsinya, tetapi ya yang penting sudah memenuhi semua constraint yang diminta, berarti kita sudah berhasil membuat unit tersebut. Sehingga kalau misalkan saya buat nilai biasnya minus 0,5, oke. Lalu dari sini kita bisa bergerak menentukan W1 dan W2-nya. Gitu ya. W1 lebih besar sama dengan minus bias. Kalau biasnya tadi sudah minus setengah, berarti kalau di minus lagi setengah. Maka W1 harus lebih besar dari sama dengan setengah. Misal, saya plot saja 1. Gitu. Begitu juga dengan W2. Saya plotkan saja 1. Yang penting kan sudah memenuhi constraint tadi. Oke. Nah, berdasarkan nilai baru yang sudah kita dapat ini, W1, W2, dan bias, maka sekarang kita bisa kembalikan ke tabel logika kita. Jadi untuk X1, X2, lalu jumlah net summation-nya, sekarang kita sudah dapat nilainya masing-masing ini, kita masukkan saja, didapat nilainya adalah minus setengah. Nah, dengan nilai summation minus setengah, jika kita masukkan lagi ke fungsi aktivasi, maka outputnya Y itu adalah 0. Cocok ya? Dan dengan cara yang sama, kita bisa masukkan untuk ketiga nilai yang lain. Maka ketika nilai netnya ini kita masukkan ke fungsi aktivasi, dia akan juga menghasilkan nilai yang sesuai dengan tabel OR. Maka artinya unit yang sudah kita buat ini dengan pemberian nilai bobot seperti ini dan juga nilai bias seperti ini sudah berhasil membuat atau mengenerate tabel logika OR. Nah, katakanlah sekarang kita bergerak ke permasalahan yang sedikit lebih kompleks ya. Ketika kita akan melakukan pembagian atau pengklasifikasian data. Tadi kan salah satu kegunaan dari jaringan saraf tiruan adalah dapat melakukan klasifikasi. Katakanlah kondisi data set kita itu adalah seperti ini. Ada sekumpulan sampel yang positif dan ada sekumpulan sampel yang negatif. Kita ingin membentuk sebuah garis pemisah begitu yang berhasil memisahkan kedua sampel data ini dengan sempurna. Sempurna ya, 100% terpisahkan. Artinya garis yang kita buat itu pasti nanti di sisi kiri itu adalah sampel yang positif atau sebaliknya, dan di sisi kanan adalah sampel yang negatif atau sebaliknya. Jadi tidak ada yang salah posisi gitu. Ketika kita sudah berhasil memasang sebuah garis pemisah, lalu misalkan muncul sebuah titik baru di luar titik-titik yang sudah tadi kita buatkan garisnya. Nah, kira-kira nanti berdasarkan
garis pemisah tadi, si titik baru tadi akan masuk ke grup yang mana? Grup atas, grup positif, ataukah grup bawah, grup negatif. Jadi kehandalan dari jaringan kita itu bergantung kepada ketepatan kita dalam membuat garis pemisah. Contohnya seperti ini, gitu ya. Tadi setelah dihitung bobotnya, bisa ada bermacam-macam nilai untuk W. Semisal ini, bobotnya saya buat 1 dan 0 gitu ya. Untuk W1 nilainya 1, untuk W2 nilainya 2. Anggaplah untuk biasnya masih 0, tadi belum ada perbedaan ya, anggap saja belum ada biasnya. Jadi untuk bobot, hanya dengan melihat bobotnya saja, W1 kita berikan nilai 1 dan W2 kita berikan nilai 0, maka bentuk garis pemisahnya adalah seperti yang warna hijau. Gitu. Kalau kita ubah bobotnya, misal W1 kita buat 1, W2 kita buat min 1, maka garis pemisahnya adalah seperti garis biru. Kalau kita ubah lagi bobotnya, W1-nya 1 tetap, W2-nya min 2, maka garis pemisahnya menjadi seperti yang berwarna merah. Nah, mana dari ketiga garis ini yang paling benar? Yang hijau jelas tidak bisa ya, tidak bisa digunakan karena dia tidak bisa memisahkan sama sekali sampel yang positif dengan yang negatif. Sedangkan kedua garis lain yang biru dan merah itu sama-sama benarnya, ya. Yang biru juga sudah memisahkan dengan baik, yang merah juga sudah memisahkan dengan baik. Tinggal nanti melihat seberapa fleksibel garis tersebut ketika ada penambahan data baru, gitu ya. Ketika misalkan nanti tiba-tiba di sini muncul data positif baru, artinya garis biru itu harus diperbaiki lagi. Kita harus mengubah pencarian nilai bobotnya tadi supaya menginkludkan dataset baru yang barusan terlihat tadi. Tapi kalau garisnya merah masih bisa. Kalaupun ada dataset yang muncul di sini dan dia termasuk kelas positif, maka garis merah itu masih tetap benar atau valid gitu ya. Oke, ini tadi penjelasan saya. Nah, posisi atau kegunaan nilai bias tadi untuk apa? Kalau bobot itu menentukan kemiringannya, gitu ya, menentukan kemiringannya saja. Tetapi kalau bias dia sudah menggeser. Jadi ini ada arah dan juga ada posisi, gitu ya. Jadi fungsi dua-duanya ini diperlukan karena kita tidak bisa hanya mengubah arahnya saja tanpa menggeser kalau memang diperlukan. Jadi fungsi dari bias itu adalah menggeser garisnya. Arahnya tetap sama. Kalau kita tidak mengubah bobotnya, maka kemiringannya tetap sama. Hanya saja posisinya yang bergeser. Nah, ini sangat perlu juga dihitung untuk nilai biasnya supaya nanti posisi dari garis pemisahnya atau decision boundary-nya itu pas memisahkan ke sampel yang kita inginkan. Oke, sekarang kita terapkan ke permasalahan penyelesaian tabel OR tadi ya. Tabel OR tadi katakanlah kan tadi 1110 ya atau 0111 ya gitu ya. 0111. Maka ada satunya ada 3 dan nolnya ada 1. Jadi di sini ini mewakili sampel 1 dan ini mewakili sampel 0. Dari sini maka secara visual kita bisa baik secara visual maupun secara matematis kita bisa membuat garis pemisah antara keempat sampel tadi gitu ya. Garis merah ini adalah garis yang persamaan garisnya seperti ini tadi dengan bobot W1 dan W2 lalu nilai biasnya maka didapat persamaan garisnya X1 adalah min X2 ditambah setengah gitu. Ini untuk OR. Kemudian untuk N sama. Jadi kalau mau kita ya hitung lagi dari awal tadi ya. Untuk N dia outputnya yang diminta adalah seperti ini 0001, tinggal
lakukan kembali cara yang sama ketika tadi kita menghitung OR. Maka dari sini untuk bentuk decision boundary-nya adalah garis yang merah ini. Dengan bobot W1-nya 1, W2-nya 1, biasnya min 1,5. Ini didapat decision boundary untuk N. Lalu untuk OR juga sama, ya. Tinggal kita masukkan lagi ke persamaan-persamaan tadi, didapat nilai W-nya dan juga bias-nya. Maka untuk decision boundary NOR itu adalah yang seperti ini. Dengan bobot min 1, biasnya setengah. Garisnya seperti ini. Untuk NAND sama, ya. Garisnya seperti ini, dengan nilai W dan biasnya seperti ini. Oke, tadi kita sudah berhasil memodelkan 4 fungsi logika, OR, NOR, AND, dan NAND. Nah, sekarang bagaimana untuk fungsi logika XOR atau exclusive OR? Bisakah kita membuat sebuah garis pemisah atau decision boundary untuk memisahkan sampel yang memiliki keluaran seperti XOR. Kita tahu bahwa XOR ini adalah exclusive OR, di mana nilainya jika dia sama, nilainya 0, jika dia berbeda inputnya, dia nilainya 1. Sehingga untuk mappingnya dalam grafik itu seperti ini ya, ini sampel yang sama, itu nilainya 0. Jika sama, ini juga, tetapi yang negatif adalah yang sebaliknya, berkebalikan. Nah, bagaimana kita membuat satu garis pemisah yang bisa merepresentasikan fungsi XOR? Pertanyaannya di situ ya. Garis ini masih salah ya, tidak bisa. Bisa enggak satu garis saja harus lurus, tidak boleh berlekuk gitu ya. Nah, ini adalah kekurangan dari jaringan satu lapis atau single layer, di mana dia hanya dapat digunakan untuk merepresentasikan fungsi yang terpisah secara linear. NOR, NOR, dan NAND itu adalah linear, sedangkan XOR itu tidak linear. Oke, ini kalau kita sarikan semuanya begitu ya, bagaimana membuat sebuah net atau jaringan, kemudian kita terjemahkan ke dalam program. Oke, berikut akan didemonstrasikan pencarian bobot yang sesuai untuk single threshold dari perspektif decision boundary. Jadi ini adalah cara jaringan atau net itu mencari kemiringan garis yang paling pas yang dapat memisahkan sampel datanya. Katakanlah kita start random seperti ini ya. Kalau keadaan awal kan kita random saja. Misalkan bobot yang kita assign random di awal itu adalah 2 untuk yang W1 dan 1 untuk yang W2. Kemudian biasnya adalah min 1. Nah, ini adalah bentuk garis yang terbuat. Kemudian dari sini kita bisa mengecek apakah semua data sudah berhasil terpisahkan dengan garis ini. Ya, kita bisa lihat ternyata tidak, ya kan? Di sisi bawah itu ada 2 sampel yang positif dan ada 1 yang negatif. Sebaliknya di sisi atas ada 1 yang positif dan 1 yang negatif. Berarti garis ini tidak pas. Maka kita harus mengubah nilai dari bobot dan juga biasnya supaya bentuk garisnya bisa berubah lagi untuk menyesuaikan dengan dataset yang ada. Bergeserlah misalkan ke sini. Dari sini kemudian dicek lagi apakah semua sudah memenuhi kelompoknya. Sudah terpisahkankah dengan garis ini? Ternyata tidak, ya. Ada dataset yang tidak terpisahkan dengan baik. Oke, kalau gitu kita update lagi. Misalkan digeser ke sini. Nah, bobotnya pun juga berubah ya. Yang tadinya 2, 1,5 dengan bias 0, kita ubah ganti lagi. Kalau 1, 1,5 min 1 gimana? Ya, seperti ini garisnya. Sudahkah berhasil terpisahkan? Belum.
maka kita harus terus berubah. Nah, ini makanya kita perlukan sebuah sistem yang bisa secara otomatis mencari kombinasi bobot dan juga biasnya. Kalau kita harus inputkan satu persatu, itu akan berapa banyak yang harus kita coba gitu kan ya. Ya tentunya kita akan bisa menulis program yang otomatis bisa mencari nilai bobot dan bias yang terbaik. Misalkan digeser lagi seperti ini. Masih belum juga. Kalau begini, oh belum juga. Cari lagi. Kalau begini masih belum ketemu. Nah, ini sudah lumayan ya. Walaupun pada data point yang ini berhimpit dengan garis, tetapi setidaknya ini sudah berhasil terpisahkan lah. Walaupun yang satu ini masih dibilang abu-abu begitu. Ya, jadi proses ini yang ingin coba kita otomatisasi dengan jaringan saraf tiruan. Nah, di dalam jaringan saraf lapis tunggal atau single layer, pembelajaran dapat dilihat sebagai penggeseran batas keputusan. Jadi seperti tadi ya, penggeseran batas keputusan sampai contoh training set terklasifikasi dengan benar. Batas keputusan atau decision boundary digeser dengan mengubah bobot tadi ya, termasuk biasnya. Jadi bobot yang baru itu adalah bobot yang lama ditambah dengan delta W-nya atau pergeseran bobotnya mau berubah berapa. Jadi ini adalah aturan pembelajaran perseptron. Jadi sebuah sistem jaringan saraf itu adalah menyesuaikan bobot dan bias tadi supaya meminimalkan error dari output jaringan tadi. Kita ingin supaya errornya paling kecil, ya. Di sini kita punya beberapa notasi. Ada Y, ada O, ada X, ada W. Untuk X tadi sudah cukup jelas ya, mewakili input. Kemudian W ini juga mewakili bobot antara input J dan output K. Nah, yang Y ini yang Y dengan O ini sama-sama output, tetapi kalau yang Y ini adalah target dari output dan O ini adalah output sesungguhnya. Jadi yang kita jadikan acuan itu adalah nilai Y-nya. Nanti O ini adalah keluaran dari net kita. Tinggal kita bandingkan sekarang Y dengan O. Apakah sudah sama atau belum. Nah, itu yang menjadikan jaringan saraf kita bisa menyesuaikan atau belajar istilahnya. Jadi kalau O dengan Y itu sama, berarti antara target yang diinginkan dengan yang betul-betul dihasilkan oleh sistem itu sudah sama, maka tidak perlu ada perubahan bobot, sudah pas bobotnya. Tetapi jika ternyata outputnya 1, padahal yang diinginkan adalah 0, maka selisihnya adalah min 1. Artinya, ketika kasusnya seperti ini, maka artinya bobot input terhadap output itu terlalu besar. Sehingga besarnya penyesuaian bobot yang harus saya lakukan itu adalah sebesar harus dikurangi, gitu ya. Min NX di sini. Lalu sebaliknya, jika outputnya 0 tetapi yang diharapkan adalah 1, maka bobot inputnya yang terlalu kecil sehingga bobotnya perlu kita naikkan gitu. Dari delta W-nya harus kita naikkan. Dari dua persamaan ini bisa kita jadikan 1, maka besarnya perubahan bobot pada net itu adalah selisih antara target dengan output sistem dikalikan dengan NX-nya. Pengukuran kinerja. Jadi ya kita selalu proses belajar itu diarahkan oleh kinerja. Jadi apa yang menjadikan parameter dari pengukuran kinerja ada beberapa macam sebetulnya. Ada kalau kita lihat di sini kita bisa menggunakan beberapa macam loss function. Jadi kita ingin supaya
loss function ini nilainya rendah. Kalau bisa 0. Kalau tidak ya ditekan serendah mungkin mendekati 0. Nah, kita bisa menggunakan bermacam-macam loss function. Misal 0,1 loss gitu ya. Kalau nggak sama ya 1. Ini juga saklek gitu ya. Kalau nilainya nggak sama antara target dengan outputnya, maka loss-nya 1. Tetapi kalau sudah sama, maka nilainya 0. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah squared loss. Jadi tinggal target dikurangi output dikuadratkan. Gitu ya. Itu squared loss. Atau juga bisa kita ambil nilai mutlaknya. Langsung saja dikurangkan dan diambil nilai mutlaknya. Atau bisa juga dengan negative log likelihood. Ini kita menggunakan konsep seperti teori informasi ya, ada conditional probability dari nilai log-nya. Kita ambil negative log likelihood-nya. Nah, untuk yang di slide ini itu digunakan loss yang kedua, yakni squared loss ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan misalkan mengukur jumlah error kuadratnya atau sum squared error atau SSE. Bisa juga nanti menghitung MSE atau mean squared error atau dihitung rata-ratanya. Jadi mau dijumlah saja atau mau dihitung rata-ratanya juga bisa. Yang penting nanti nilainya rendah gitu ya. Jadi untuk errornya tadi tinggal kita ukur saja ya antara target dengan keluaran dari netnya gitu, dikurangkan kita kuadratkan. Ini kan untuk satu unit. Kalau net kita terdiri dari beberapa unit, ya perlu kita jumlahkan semuanya. Gitu, dari satu layer ke layer yang lain karena ini errornya bersifat kumulatif gitu ya. Semua input berkontribusi terhadap besarnya nilai error, jadi harus dijumlahkan semua. Gitu. Beberapa textbook menuliskan fungsi errornya dengan notasi seperti ini, jadi di depan dikalikan setengah. Sebetulnya tidak terlalu masalah ya, mau dikalikan setengah, mau dikalikan 1/4 atau 1/8 misalkan. Yang penting error tadi itu semua dijumlahkan untuk keseluruhan input. Sehingga kita bisa ukur besaran errornya. Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasan mengenai JST. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.